Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfat Prasetya dengan NIM 60100120027. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pertama dari mata kuliah Technopreneurship, yaitu merangkum atau meresume buku Time Management. Bab pertama, mengapa Anda benar-benar harus belajar manajemen waktu? Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari waktu. Waktu itu adalah sumber daya yang sangat penting, yang tidak pernah dapat disimpan atau untuk digunakan nanti. Jadi begitu Anda menggunakannya, Anda tidak akan pernah bisa membawanya kembali. Setiap orang memiliki sumber daya ini tersedia bagi mereka. Sangat penting bahwa Anda menggunakan waktu Anda dengan bijak dan efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran Anda. Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi manajemen waktu benar-benar mempengaruhi seluruh hidup Anda. Ini memungkinkan Anda untuk menyelesaikan hal-hal yang lebih penting, yang meningkatkan produktivitas Anda. Seiring waktu, itu menjadi peningkatan nyata dalam kehidupan pribadi dan profesionalisme Anda secara keseluruhan. Saya ingin memberitahu Anda bahwa manajemen waktu yang tepat akan membuat Anda untuk dapat melakukan sesuatu secara efektif dan efisien. Manajemen waktu membantu Anda mengidentifikasi semua prioritas Anda. Hal ini juga dapat membantu Anda untuk membuat keputusan secara sadar, sehingga Anda dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang lebih penting, teruntuk untuk bagaimana kita melakukan hal yang kita sukai. Pada bagian A, manfaat manajemen waktu. Manajemen waktu membuat Anda menjadi orang-orang yang lebih disiplin dan tepat waktu. Manajemen waktu yang tepat mengharuskan Anda menyiapkan daftar kegiatan atau tugas yang harus Anda selesaikan. Manajemen waktu membuat Anda lebih terorganisir dan dapat menyimpan suatu barang-barang di tempat yang terorganisir juga, sehingga Anda dapat dengan mudah mencari dokumen tersebut. Manajemen waktu meningkatkan moral dan kepercayaan diri Anda. Kepatuhan terhadap praktik manajemen waktu dapat memungkinkan diri Anda untuk mengangkat langit lebih tinggi. Karena Anda tahu secara eksponensial bahwa Anda di atas segalanya. Orang yang memiliki rencana waktu mewujudkan tujuan dan sasaran mereka dalam jangka waktu sesingkat mungkin. Dalam manajemen waktu yang baik, Anda dapat memenuhi target Anda lebih cepat dari jadwal dan menyelesaikan tugas Anda lebih tepat waktu. Dengan manajemen waktu yang tepat, Anda juga dapat melakukan perencanaan dan peramalan yang lebih baik. Anda dapat mengetahui di mana hal-hal akan berdiri beberapa tahun dari sekarang. Manajemen waktu memungkinkan Anda memiliki lebih banyak peluang. Pada dasarnya, waktu diperlukan untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan dalam hidup. Anda dapat memiliki lebih banyak waktu dalam hal-hal itu jika tahu cara mengatur waktu dengan benar. Untuk bagian B, apa yang terjadi ketika Anda tidak mengatur waktu dengan bijak? Jika Anda tidak mengatur waktu Anda dengan bijak, Anda tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan Anda lebih tepat, membuat Anda tampak tidak dapat diandalkan dan tidak efisien. Ini pada gilirannya Anda mempengaruhi kehidupan pribadi dan kesejahteraan emosional Anda, karena Anda tidak akan lagi dapat membayar tagihan Anda dan membeli kebutuhan, terutama jika Anda tidak memiliki proyek atau Anda dipecat dari pekerjaan, karena manajemen waktu yang buruk. Selanjutnya, bab 2, Sistem McDonald. Sistem McDonald memiliki 36.525 restoran di seluruh dunia. McDonald's mempekerjakan 500.000 orang yang sebagian besar seperti yang mungkin Anda ketahui adalah anak sekolah menengah yang berjerawat. Mereka memecah semua aspek bisnis menjadi komponen mereka yang paling sederhana. Mereka mengurangi seluruh bisnis mereka menjadi tidak lebih dari kumpulan langkah-langkah kecil.
Mereka membuat langkah-langkah kecil ini begitu sederhana sehingga sekelompok anak SMA yang gagal dapat menjalankan bisnis. McDonald membangun proses langkah demi langkah secara sederhana. Jadi, mari kita lihat yang dapat diajarkan oleh sistem McDonald's kepada kita tentang manajemen waktu. Untuk bagian A, jenderal dan pasukan. 1 menit kita dapat dalam mode Go. Menit berikutnya kita dapat dalam metode strategi. Ini tidak hanya memperlambat kita dan membuat kita dapat sangat tidak efisien, tetapi juga menyebabkan multitasking dan kelelahan keputusan. Multitasking menyebabkan penurunan efisiensi 40%. Kelelahan keputusan menghabiskan kemauan seseorang. Kelelahan keputusan juga seperti namanya mengurangi kualitas keputusan selanjutnya. Jadi, apa solusinya? Dilema ini dapat diselesaikan dengan mendedikasikan 1 blok waktu untuk berada dalam metode strategi. Ini membebaskan sisa waktu seseorang untuk berada dalam mode pergi. Divisi yang jelas ini menghilangkan kebutuhan untuk multitasking. Efektivitas tentara akan sangat terbatas jika manusia diminta untuk mengisi peran jenderal dan infanteri. Kualitas esai akan sangat terbatas jika seseorang tidak dapat menyusun garis besar. Wawasan yang ditawarkan oleh makalah akademis akan sangat terbatas jika tidak diteliti dan direncanakan. Potensi keberhasilan bisnis akan sangat terbatas jika tidak ada rencana bisnis yang akan dihasilkan. Kemampuan film untuk melibatkan dan memikat penonton akan sangat terbatas jika sutradara tidak memiliki naskah. Kesempatan jet penumpang akan sangat terbatas jika pilot tidak pernah memiliki daftar periksa lepas landas. Utilitas pesawat terbang sebagai metode transportasi akan sangat terbatas jika tidak ada rencana penerbangan. Sudah jelas bukan? Metode strategis dan metode pergi harus dipisahkan satu sama lain. Selanjutnya untuk poin B, perlu diingat bahwa penting untuk tidak memasukkan lebih dari 5 tujuan atau proyek. Utamanya untuk membuka sederhana itu sehingga seorang anak sekolah menengah yang gagal dapat melakukannya. Dengan merangkul sistem McDonald's dan menguraikan peran jenderal dan prajurit, Anda menghilangkan kelelahan keputusan, meningkatkan tingkat energi, dan meroketkan efisiensi Anda. Sama seperti dalam jam mekanis, semua bagian kecil bekerja sama untuk menciptakan hasil yang dapat diprediksi dengan sempurna. Untuk poin C, ada 2 cara seseorang dapat beroperasi. Fokus pada hasilnya, seperti yang mungkin Anda ketahui, kebanyakan orang fokus secara eksklusif pada hasilnya, fokus pada proses bukan hasilnya. Anda tidak dapat memiliki kendali atas hasilnya. Yang kedua, hanya fokus pada hasilnya tidak akan memindahkan Anda lebih dekat dengan apa yang akan diperjuangkan. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu alat manajemen waktu yang akan dibutuhkan. Manajemen waktu adalah suatu proses dan sebagai proses apapun, paling baik dikelola ketika ada alat yang memadai. Ada banyak alat yang dapat Anda gunakan untuk manajemen waktu yang sempurna, tetapi 4 yang dijelaskan di bawah ini mungkin yang paling kuat dan efektif dalam meningkatkan produktivitas. Penetapan tujuan. Tanpa tujuan hidup yang jelas, Anda tidak dapat memiliki arah. Yang lebih penting lagi, Anda tidak akan tahu apakah Anda berhasil atau tidak. Anda tidak akan memiliki apapun untuk mengukur pencapaian Anda. Anda juga tidak akan tahu di mana upaya Anda pada akhirnya mengarah. Anda harus memiliki tujuan untuk memastikan bahwa Anda memiliki arah dalam hidup. Arah ini akan menentukan tujuan hidup Anda, membuat hidup Anda paling menarik dan membuat Anda termotivasi dalam pekerjaan Anda. Baik, sekian dari pemaparan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.